warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh maupun bini sepuh, serta para jamaah Masjid Jami Al-Hijrah, Perumahan Titian Kencana yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita semua pada malam hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah 2 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal ibadah yang sempurna yang dapat menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang istiqomah menjalankan segala sunnahnya, yang senantiasa konsisten menjalankan segala ajarannya, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah wahai saudara, hanya syafaat dari baginda Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya harapan kita masuk ke dalam surganya Allah, cuman syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampang model begini masuk surga jauh. Salat jauh dari kata khusyuk, betul. Sedekah riya, ibadah pengen kelihatan, zakat kwitansinya duluan buat SPJ, umroh foto-fotonya paling banyak di Facebook. Jauh amal kita untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka satu-satunya harapan kita sebagai manusia yaitu berharap mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita puasa, memasuki bulan Ramadan ini menjalankan segala amal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan, diajarkan, disunahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lisaimi farhatani." Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitrihi. Orang puasa berbahagia ketika masuk waktu berbuka. Yang kedua, farhatun inda ila rabbiki, yaitu ketika dia ketemu dengan Tuhannya. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa ada 2. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ketika dia berbuka, ini mengajarkan kepada kita bahwasannya di dalam ibadah puasa, tatkala kita menahan lapar dari pagi sampai petang, pada saat waktu berbuka itu menjadi kebahagiaan yang sangat besar buat kita. Bahkan yang namanya orang berbuka puasa sama apa aja pasti enak rasanya. Jangankan yang di rumah, berbuka puasa dengan berbagai macam hidangan. Bahkan ketika kita ada di perjalanan, buka puasa hanya dengan air putih, itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka boleh kita cek orang yang buka puasa di jalan cuman sama air putih. Ada nggak orang berbuka ngeluh? Buka puasa di jalan Pak sama air putih. Ya, pulang dari kantor masih di kendaraan tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa. Ada yang bagi-bagi takjil tuh. Dapat kita aqua. Apa yang kita baca? Yang kita baca apa ketika kita habis minum? Apa yang kita baca? Alhamdulillah. Ada orang buka puasa di jalan. Blok. Ah, sialan banget buka puasa cuma sama air putih doang. Coba kalau di rumah mah ada kolak, ada gorengan. Ini mah di jalan cuma sama air putih. Ada yang begitu buka puasa? Nggak ada. Tandanya apa? Di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita jadi manusia akan merasa cukup ketika kita mampu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita tanpa ada rasa mengeluh. Maka pernah salah seorang ulama yang sangat masyhur yang bernama Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi, ketika bulan puasa dia ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, ma idam mut'am?" Syekh, enaknya kita buka puasa makan sama apa? Menu apa yang paling enak yang dipakai kita buat makan? Apa jawaban Syekh Abu Qasim Junaidi? Al-ju. Makanan yang paling enak, menu yang paling enak untuk berbuka puasa adalah alju. Apa alju? Lapar. Menu yang paling enak adalah lapar. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah lapar, makan apa aja jadi enak. Orang kalau lagi lapar dikasih apa aja enak. Di sini kita belajar bahwasannya sesuatu yang Allah berikan kepada kita bukan dilihat dari jumlahnya, tapi bagaimana kita bisa mampu menerima nikmat tersebut, karunia tersebut yang bermanfaat untuk diri kita dan kita merasa cukup. Maka itulah orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan Syekh Abu Qasim mengatakan al-istighna'i 'ani syai'i. Orang yang merasa cukup, orang yang mampu adalah orang yang tidak memerlukan apapun. Jadi orang yang merasa cukup bukan al-istighna'i bi syai', tapi al-istighna'i 'ani syai'. Orang yang merasa cukup adalah orang yang enggak perlu apa-apa. Enggak butuh apa-apa. Sesuatu yang kita terima sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita bersyukur, maka itu cukup buat kita. Tapi kan enggak, kita mah sawang sinawang. Lihat orang mobilnya baru, gelisah. Lihat orang beli tanah, resah. Lihat orang pergi haji, sakit hati. Selalu melihat orang yang di atas kita. Padahal kalau kita pikir-pikir Pak, kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain mana itu kebutuhan, mana itu kepengenan. Apa sih kepengenan kalau bahasa sininya? Keinginan. Mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Butuhnya mobil, tapi keinginannya punya Pajero, betul? Butuhnya mobil 1, tapi pengen punya mobil 2, 3, 4, 5. Saya mau tanya yang mobilnya 5, kira-kira kalau pergi kemana-mana mobilnya dibawa semua nggak? Enggak Pak, yang dibawa 1.
Maka al-istighnai anisai, orang yang merasa cukup adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa yang dapat merepotkan dirinya, menjadi beban hidupnya, menjadi tanggung jawabnya kelak di yaumil akhirat. Dari puasa kita belajar menjadi orang yang merasa cukup. Yang kedua, ketika seseorang itu bertemu dengan Rabb-nya. Orang puasa merasa bahagia ketika ketemu Rabb-nya. Berarti bulan Ramadan ini adalah suatu tarbiyah yang mendidik kita semua, merupakan training center, TC untuk kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum puasa ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra Mi'raj. Kita tentunya ingat bersama, sebelum Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ngapain dua malaikat itu? Membedah dadanya Rasulullah, membersihkan hatinya Rasulullah, membersihkan kalbunya Rasulullah, baru dimi'rajkan. Berarti pelajaran buat kita semua, siapa orangnya yang pengen bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dia harus dibersihkan hatinya. Kenapa harus dibersihkan hatinya? Karena di hati ini ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati ini ada penyakit dan Allah akan menambahkan penyakit tersebut jikalau orang itu tidak mau membersihkannya. Jadi kalau kita mau ketemu Allah, mau masuki bulan Ramadan, yuk Pak, awali kita masuk bulan Ramadan ini dengan membersihkan hati kita. Karena repot kalau hati kita nggak bersih. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah ibadah hati. Maka dosa yang paling besar adalah maksiat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak pernah melihat manusia dari penampilannya. Allah enggak pernah melihat manusia dari kekayaannya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat manusia dari hatinya dan dari amal perbuatannya. Maka repot kalau Allah melihat manusia dari tampangnya dan dari kekayaannya. Enggak adil rasanya kalau Allah melihat manusia dari kekayaannya. Maka nanti yang masuk surga presiden, konglomerat, direktur, pengusaha, dirjen pajak, itu yang masuk surga. Kasihan tukang tape, tukang tempe, tukang cilok, tukang somai, masa masuk neraka? Kalau Allah melihat seseorang dari penampilannya, dari cantiknya, maka yang masuk surga Ashanti, Amanda Manopo, Krisdayanti. Kasihan dong Omas, Pok Nori, masuk neraka itu semua. Kalau Allah melihat manusia dari gantengnya aja yang masuk surga, Alda Baren, Hengki Kurniawan, ya, saya, ya biarin, gak ada yang bilang ganteng, saya ngaku sendiri aja ganteng. Kasihan Mandra, Bokir, Gepeng, pada masuk neraka. Allah tidak melihat itu semua, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Maka memasuki bulan Ramadan ini kita persiapkan dengan hati yang bersih. Kita persiapkan dengan hati yang tulus, agar ibadah kita betul-betul mencapai pada suatu derajat yang tinggi, sehingga mengantarkan kita pada goal kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa goal kita? La'allakum tattaqun. Semoga kita jadi orang-orang yang bertakwa. Diawali dari hati kita yang bersih. Lalu Ustadz, bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Terakhir, caranya supaya hati kita bersih, merujuk pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna hazihil quluba tasda kama yasdal hadid iza asobahul ma'u." Inna hazihil quluba tasda, sesungguhnya di hati ini Pak, kata Nabi, ada karat.
Bukan cuman kotor hatinya, tapi ada karat. Bukan cuman kotor hatinya, tapi sudah menjadi karat. Kama yasdal hadid idza asobahul ma. Kata Nabi, bagaikan karatnya besi yang terkena air. Saya mau tanya sama bapak-bapak, besi kalau karatan kena air, karatnya hilang atau makin karatan? Hilang atau makin karatan? Makin karatan. Besi kalau kena air makin karatan. Maka Nabi memperumpamakan kama yasdal hadid idza asobahul ma, bagaikan besi yang berkarat ketika terkena air, karatnya bukan hilang malah makin karatan. Begitu juga dengan manusia, Pak. Manusia yang hatinya sudah berkarat, disiram air. Air itu berupa apa? Berupa nasihat. Berupa apa lagi? Ceramah agama, mau'izatun hasanah. Orang yang hatinya sudah berkarat, dinasehatin, bukan hilang karatnya, malah makin berkarat. Tuh. Kita kalau hati udah karatan, dinasehatin sama orang, nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh, malah makin karatan. Contohnya bapak-bapak yang hadir di sini, yang hatinya berkarat dengerin ceramah dari saya, ngegrendeng di hatinya. Ya ilah Ustaz, sobat mantap. Apalagi Ustadznya masih muda, rambut gondrong, udah kayak pemain metal. Dengerin nasihat bukan sadar, malah makin berkarat. Ustadz juga gondrong, ada dalilnya, ada ijazahnya ini Pak. Wah, sembarangan. Saya mau tanya Nabi Muhammad, buka Syama'il Muhammad, kitab Syama'il Muhammad, buka. Nabi Muhammad rambutnya semana? Mana ada Nabi Muhammad rambutnya botak. Yang rambutnya botak Pak Oga, Abdurrahman bin Mujam. Nabi Muhammad rambutnya gondrong sebatas bahu. Aneh ini rambut Pak. Udah 3 tahun nggak gondrong-gondrong, segini aja ini. Orang-orang mah 3 tahun udah segini, ini masih segini aja. Orang saya udah niatin, ya Rasulullah saya gondrong, tidak lain dan tidak bukan ittiba, mencontoh kepada engkau. Maka jangan pernah lebihkan rambut saya melebihi bahu. Alhamdulillah. Lanjut ke laptop. Jadi orang yang hatinya udah berkarat, dinasihatin makin berkarat. Sahabat nanya sama Nabi, wa majilaiha ya Rasulullah, apakah ada obatnya ya Rasulullah untuk hati-hati yang berkarat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Obatnya orang yang hatinya udah berkarat, banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak ingat mati, dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah karatnya hilang. Karena biasanya orang dinasehatin dengan kematian, biasanya sadar. Wa kafa bil mauti wa izo, cukup kematian jadi peringatan. Kalau orang diperingati dengan miskin, dia bisa bekerja sehingga merubah nasibnya. Kalau orang diperingatin dengan sakit, dia bisa berobat. Kalau orang diperingatin dengan bodoh, dia bisa belajar. Tapi kalau diperingatin dengan mati, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi kata kembali, back to work, kembali hidup, nggak ada. Kalau udah mati, dikubur, masukin ke dalam tanah, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Teriak minta tolong ke Allah untuk dihidupkan. Ya Rob, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Telat coy, kata malaikat, terlambat sudah. Lu udah mati, siap-siap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan
Berikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, betul-betul karena Allah, ridho, ikhlas Allah sebagai tujuannya untuk menghapuskan dosa kita. Kita keluar dari Ramadan dengan predikat takwa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.